Karena di buku ini, di 1000 Jalan Pengabdian, The Leader of Tarakan, yang diketik dan ditulis oleh Awan Setiawan. Tahun 1964 di kota Parepare pada saat itu lahir seorang anak bernama Hairul yang dilahirkan oleh ibu yang bernama Halifah dan juga ayah yang bernama Abdul Latif, seorang pedagang pada saat itu. Kenapa diberi nama Hairul Bapak Ibu? Karena disitulah ada kebaikan, sifat tolong menolong yang diharapkan oleh orang tua beliau. Pada saat itu beliau bersama ibunya saja karena orang tuanya yaitu ayahnya merantau ke Kalimantan Timur. Bersama dengan ibunya berdagang, tapi ibunya berpikir, kalau tidak sekolah anakku ini tidak cocok. Berangkatlah ke kota Endrekang atau Kabupaten Endrekang tepatnya. Pada saat di sana tidak berselang lama dia tinggal sama tantenya. Karena apa? Kebiasaan Hairul di sana tidak hanya sekolah Bapak Ibu. Jadi pulang sekolah, assalamualaikum tante. Oh iya nak, dulu ya itu berkebun dulu sebentar. Jadi kebiasaannya beliau pada saat itu selain menjadi siswa, beliau di Endrekang juga adalah sebagai petani dan juga selalu memberi makan kuda. Ini lagi kerja terus dia pakarnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, bukan karena itu beliau pergi daripada Endrekang kembali ke Parepare. Pada suatu pagi di kota Endrekang pada saat itu ia mulai jenuh, bukan karena tantenya, tapi karena pada saat itu ia merasa, tidak cocok tinggal di sini kayak bukan circle begitu. Jadi pada saat itu dia mencari backup atau kendaraan, tapi pada saat itu karena di Endrekang tidak ada, jadi dia berlari dari Baraka sampai ke Pasar Cangke. Untuk apa? Menumpang. Ikut mau ke Parepare. Tapi ada minggu satu mobil yang mengikuti dia. Jadi naik pada saat itu. Tapi pada saat turun di Parepare, terkejut mamanya. Lagi nanya kenapa udah datang? Bisa sekolah capek-capek lagi mama carikan gue kerja. Tapi orang tua di situ pada saat itu bapak ibunya Hairul tidak langsung mencarikan kerja karena berpikir harus sekolah anak ini. Dicarikanlah di kota Parepare kembali. Tidak berselang lama di tahun 1970 hijrahlah mereka ke kota Samarinda. Hairul yang dikenal nakal, bandel, tegar, walaupun badannya kecil pada saat itu cabai rawit, tapi prinsip anak Bugis pada saat itu adalah nakoma panceka, nakoma tandreko, wambak mana kungkusuri gua. Kenapa? Itu yang dibuat di kepalanya terus berputar sampai pada akhirnya pindahlah mereka dan sekolahlah beliau di SD Teladan 27 kota Samarinda seberang. Di sana bertemu dengan seorang guru bernama Pabdal. Nah di situ mulai ciut sedikit karena Pabdal bilang begini, Rul, ada surat sudah. Rul, kalau kau nakal, ku gigit telingamu. Gue belas sedikit Pak Rul kan. Jadi pada saat itu mulailah, tapi disitulah titik balik di kelas 4 beliau sudah mulai belajar bersungguh-sungguh. Bahkan dari SD, SMP, SMA beliau menjadi siswa teladan Bapak Ibu. Di tahun 1983 beliau mewakili Kalimantan Timur untuk ke nasional mewakili anak muda Kalimantan Timur pada saat itu. Bahkan di Universitas Hasanuddin beliau juga menjadi mahasiswa teladan 2 Universitas Hasanuddin. Berlanjut ketika SMP, beliau sudah mulai mengetik dan dibantu oleh Pak Saprudin pada saat itu. Tinggal duduk mengetik di kantor Pak Saprudin tiap hari, bahkan kalau sudah tutup mengetik. Kenapa? Karena merasa bahwa ketikanku adalah tulisan isi hatiku. Berlanjut Bapak Ibu ke SMA dan bahkan sampai pada kuliah, karena keseringan dengar radio, beliau itu selalu mendengar sandiwara radio Dr. Darman pada saat itu. Menggebu-gebulah ingin jadi dokter. Keterima di ITB, tapi mamanya bilang, kau pikir-pikirlah dulu dokter hewan ku ambil dokter umum cita-cita jago kayak mama mau jadi bidan, tapi jadi peternak. Cuma pada saat itu orang tuanya mendukung sampailah kau ke Universitas Hasanuddin pada saat itu. Di sana tidak sama dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang dianggap orang awam adalah belajar. Beliau adalah seorang aktivis, bahkan hampir tiap hari beliau demo. Elevku
Jadi ikut, tapi tidak boleh juga. Beliau ikut karena mau atau takut pikiran. Nah, tapi Bapak adalah orang yang teguh. Nah, berlanjut pada saat itu beliau S2 dan ditawarkan menjadi dosen di alma maternya sendiri. Tapi beliau bilang, saya akan berfokus sama kedokteran. Kenapa? Ketika saya menjadi dokter, banyak elemen masyarakat yang saya bisa bantu. Dan 1992 beliau bertugas di Pimping, Kabupaten Bulungan yang pertama kalinya. Gelap gulita, air tidak ada, dibayar bahkan pakai sayuran Bapak Ibu. Dibayar pakai sayuran untuk apa? Beliau tetap tegar, beliau tetap tidak mau jadi dosen. Kenapa? Masyarakat harus terjaga kesehatannya. Dan pada saat itu di tahun 1997 bertemulah beliau dengan bidan cantik yang bernama Ibu Siti di umur 29 tahun dan beliau 34 tahun pada saat itu. Beliau yang selalu ditemani, bahkan masih ngontrak pada saat itu, sampai menjadi kepala PLT, sampai menjadi kepala dinas kesehatan di tahun 2008. Di tahun 2008 beliau juga mengatakan bahwa kayaknya tidak cocok kalau Tarakan ini puskesmasnya sebentar saya buka, karena kadang-kadang orang Tarakan itu sakit juga tengah malam. Beliau mengutus 2 puskesmas untuk dibuka 24 jam sebagai puskesmas percontohan untuk standar ISO. 24 jam dibuka dengan standar alat sekali pakai saja. Supaya apa? Mensterilisasi alat tersebut supaya orang-orang Tarakan bisa hidup sehat. Inilah yang terus beliau tekankan pada dirinya. Sampai pada akhirnya di tahun 2018 beliau memutuskan untuk stop. Saya harus pensiun dan memilih untuk menjadi calon wali kota. Izin, diberi restu sama Pak Yusuf SK. Tapi wanita cantik yang tadi tidak. Dia bilang, "Ay macam main judi aja tuh. Nggak usah simpan saja uang kita. Karena kalau gue pensiun baru masalah kalah." Ih, sakit kepala murul. Ada kan istrinya. Jadi kalau saya baru bilang bapak. Nah, pada saat itu beliau tetap kekeh. Beliau tetap kekeh sampai pada akhirnya beliau diutus untuk jadi calon wali kota. Tapi ada satu masalah lagi. Hampir tidak ada yang mau jadi calon wakilnya. Bertemulah sama Pak Jupri. Dan pada saat itu, disitulah beliau mulai memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat Kota Tarakan dengan 16 programnya. Ini waktu saya pakai ke Istana Negara 2019 jadi seperti itu. Nah, memang itu lihat di YouTube. 16 program yang saya akan berikan untuk orang Tarakan. Banyak hal, tapi tidak hafal sih 16-nya. Tapi salah satunya adalah PDAM 10.000 yang direncanakan, bahkan 16.628 saluran PDAM di tahun 2022 itu sudah tersalurkan, bahkan lebih daripada target. Itu satu. SDM pada saat itu naik 0,45 poin pada saat itu, dan kesejahteraan pendidikan uang APBD pada saat itu yang 20% untuk pendidikan dinaikkan jadi 27%. Nah, pada saat itulah mulai bermunculan orang-orang Tarakan, dan pada saat pemilu beliau dipilih 28.208 orang Tarakan mempercayai beliau untuk bisa memimpin. Mungkin saya tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu untuk menceritakan bagaimana dan mana cita-cita daripada beliau. Ini saya hanya kasih lihat ini, saya tidak menceritakan karena beliau juga pemimpin yang tidak hanya cerita. Ini beberapa program mulai dari pemberdayaan UMKM dan juga kesehatan, PDAM, kecerdasan masyarakat, dan ingat anak muda, jangan putus asa, bermimpi terus, Allah yang atur, kalau gagal coba lagi. Begitulah ceritanya. Sekian dari saya. Kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil adalah kita walaupun bahkan tidak punya beras, walaupun kita tidak punya harta, tapi punyalah pola pikir untuk bisa membangun daerah.